Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Cipto, saya Hana Kalisa dari kelas 11-7 dan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak penjajahan yang ada di Indonesia. Materi-materi yang akan saya jelaskan di video ini tentunya juga pernah Pak Cipto paparkan di kelas saya dan saya di sini akan mencoba menjelaskan ulang sesuai dengan pemahaman saya mengenai materi tersebut. Setelah VOC resmi dibubarkan oleh Raja Belanda pada tanggal 31 Agustus 1799, semua kekuasaan atas tanah jajahan itu diambil alih oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Nah, pemindahan kekuasaan ini tentunya menimbulkan banyak sekali dampak bagi negeri jajahan, salah satunya itu yaitu Hindia Belanda. Berikut adalah beberapa dampak-dampak yang ada di Hindia Belanda. Dampak yang pertama itu adalah dampak ekonomi. Jadi, karena bangkrutnya VOC menyebabkan kas Belanda itu kosong. Akhirnya, Johannes van den Bosch yang saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal menerapkan sistem kulturstelsel atau sistem tanam paksa, di mana sistem tersebut mewajibkan masyarakat pribumi untuk menanam komoditas ekspor di tanah mereka, tetapi mereka tidak akan mendapat sepeser pun keuntungan dari hasil perkebunan mereka. Hal ini tentunya sangat amat merugikan masyarakat pribumi. Namun, hal ini juga memberikan beberapa dampak positif bagi masyarakat pribumi. Beberapa di antaranya yaitu masyarakat pribumi jadi bisa mengenal beberapa jenis tanaman baru, lalu mereka jadi lebih mengenal bagaimana caranya untuk membangun hasil perkebunan yang lebih komersial, dan juga mereka lebih mengenal teknologi perkebunan serta jumlah produksi dan komoditas ekspor pun semakin meningkat. Secara berangsur-angsur, sistem kulturstelsel dihapus oleh pemerintah Belanda atas desakan dari kaum humanis dan kaum liberalisme. Kemudian diterapkannya sistem atau politik baru, yaitu politik pintu terbuka atau politik liberal, atau biasa juga kita sebut sebagai swastanisasi. Sistem ini itu pada umumnya mengizinkan swasta luar untuk mengusahakan kegiatan ekonomi di Hindia Belanda. Sistem ini itu berlangsung selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1870 sampai tahun 1900. Adanya swastanisasi menyebabkan berkembang pesatnya perkebunan di Hindia Belanda. Salah satunya itu yaitu berkembang pesatnya perkebunan di Tanah Deli, Sumatera Utara yang banyak memproduksi cerutu dan tembakau. Nah, untuk menunjang komoditas ekspor yang semakin meningkat dan membesar ini, tentunya pemerintah Belanda juga memfasilitasinya dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. Surabaya merupakan salah satu kota yang terdampak swastanisasi, membuatnya menjadi kota industri maju karena banyaknya investor yang menanamkan modalnya di sana. Hal ini menyebabkan Surabaya menjadi salah satu tujuan utama bagi penduduk desa yang ingin pindah ke kota untuk mengadu nasibnya agar bisa mendapatkan pekerjaan dan juga penghasilan yang layak. Gerakan masyarakat desa dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan ini merupakan salah satu bentuk dari urbanisasi. Urbanisasi ini menyebabkan bertumbuhnya kota-kota di Hindia Belanda dengan sangat amat pesat. Nah, tentunya pertumbuhan kota ini juga dibarengi oleh diperkenalkannya iptek kepada masyarakat Hindia Belanda oleh Belanda melalui pendidikan, walaupun saat itu akses pendidikan sangat amat terbatas. Nah, pada masa penjajahan Belanda ini juga pernah terjadinya rasisme di Hindia Belanda karena Belanda pada saat itu membagi masyarakat menjadi 3 golongan. Golongan yang paling tinggi itu adalah golongan masyarakat Eropa. Golongan kedua itu adalah masyarakat Asia Timur atau Timur Asing yang berupa Cina, India, dan juga Arab. Kemudian yang terakhir atau yang paling rendah posisinya itu adalah pribumi. Hal ini itu menyebabkan adanya perasaan sentimen rasial di masyarakat pribumi. Pada saat itu sempat terjadinya kecemburuan masyarakat pribumi terhadap orang-orang Cina, karena pada saat itu hak-hak milik orang Cina sangat amat dilindungi sejak zaman VOC, karena pemerintahan Belanda itu menganggap Cina dapat dimanfaatkan dalam hal ekonomi. Lalu yang terakhir itu adanya dampak politik. Jadi pada tahun 1901, pemerintah Belanda itu menerapkan sistem politik etis. Politik etis ini mencakup 3 poin, yaitu ada edukasi, transmigrasi, dan juga irigasi. Nah, poin edukasi ini nantinya akan melahirkan golongan cendekiawan di Hindia Belanda yang kemudian membuat mereka sadar bahwa sebenarnya mereka ini
dijajah oleh Belanda dan mereka harus bersatu untuk membentuk suatu perlawanan yang bersifat nasional. Karena selama ini perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Hindia Belanda itu sifatnya masih sesuai dengan daerah masing-masing atau masih terpisah-pisah, belum bisa menjadi suatu perlawanan yang bersifat nasional. Unsur edukasi inilah juga yang tentunya akan menjadi tonggak dari awal mulanya ada pergerakan nasional yang kemudian akan menuntun bangsa Indonesia ke pintu kemerdekaannya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih Pak Cipto sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.